Pramuka. Nah, apa dan bagaimana Pramuka Kuartir Daerah Istimewa Yogyakarta membumikan kembali gerakan Pramuka ini? Saat ini telah hadir Ketua Kuarda DIY Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi. Selamat pagi jelang siang, Kak Mangku. Selamat siang. Iya, karena ini bertemakan Pramuka, jadi harus memanggilnya Kak begitu ya. Ya, Baik, kabar baik? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita langsung aja berbincang mengenai gerakan Pramuka setelah pandemi COVID-19 menghantam tidak hanya Indonesia tapi juga dunia begitu. Sebetulnya situasi dan kondisi Pramuka utamanya di daerah Istimewa Yogyakarta saat ini seperti apa, Kak Mangku? Memang kalau kita bicara Pramuka itu banyak kegiatan di outdoor ya gitu. Dan untuk teori itu di sekolahan gitu, di gugus depan. Nah, selama pandemi ini memang acara kemah, acara kumpul-kumpul itu memang hampir tidak ada gitu ya. Tapi kita gerakannya dialihkan di dalam Pramuka Peduli. Jadi Pramuka Peduli itu bagaimana kontribusi Pramuka terhadap masyarakat. Jadi membantu pada waktu banyak sekali pasien yang kena COVID, kemudian bagi-bagi vitamin, bagi sembako. Jadi kegiatannya kita alihkan seperti itu. Oke, artinya Pramuka tidak hanya kalau mungkin mindset dari masyarakat adalah keprok-keprok, yel-yel, kemudian kemah bersami begitu ya. Tapi pada akhirnya juga turun langsung ke lapangan untuk menjadi sukarelawan. Betul. Bekal apa saja yang kemudian diberikan kepada para pramuka ini sehingga bisa terjun langsung untuk ikut membantu penanganan COVID-19? Tentunya juga sekarang kan kalau dulu pramuka itu di sekolah selalu bicara membuat karakter anak-anak muda, adik-adik pramuka gitu ya, membentuk karakter. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, kebutuhan gitu ya, jadi sekarang ini bagaimana pramuka bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun lingkungannya gitu. Jadi tentunya apalagi pada waktu masa COVID ya, itu benar-benar kan namanya orang tua juga harus menjaga juga ya, jangan sampai anaknya maunya membantu gitu, tapi malah juga terkena gitu. Nah, itu juga kita dari Kuarda benar-benar memberi protection juga terhadap adik-adik pramuka yang memang membantu di masyarakat dalam penanganan COVID-19 waktu lalu gitu. Jadi kita ada pelatihan, ada edukasi dulu sebelum mereka kita terjunkan di area-area yang memang perlu bantuan tenaga pramuka. Baik. Jadi sekarang seperti kayak media, bantuan-bantuan untuk kesehatan dan sebagainya, itu kita training dulu gitu. Kita edukasi, kita sosialisasi, kemudian kalau udah paham betul, nah baru kita terjunkan ke lapangan. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan keterampilan dari adik-adik pramuka sendiri. Baik, Kak Mangku juga berbicara tentang saat ini era digitalisasi, kemudian juga banyak budaya asing yang masuk begitu. Antusiasme anak-anak atau adik-adik pramuka ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sukarela tersebut seperti apa waktu itu? Iya, sekarang selama pandemi itu kita sampai sekarang gitu. Jadi kemah itu lewat online, Mas. Di rumah masing-masing gitu ya. Gitu. Tapi tetap kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang selama perkemahan itu tetap dilaksanakan, tetap sama gitu. Jadi momennya harus masak nasi goreng gitu. Ya, ditunjukkan masak nasi goreng gitu. Kemudian kalau dulu kan ada jerit malam ya, itu kan harus datang ke hutan gitu ya. Nah itu kan juga dialihkan dengan apa yang bisa dikerjakan lewat rumah gitu. Jadi sekarang campingnya di rumah gitu, Mas. Kemudian juga kita mengadakan webinar setiap Sabtu Minggu atau mungkin hari-hari biasa, utamanya Sabtu Minggu lah, kita selalu mengadakan webinar. Jadi mengedukasi kembali tentang apa yang menjadi tren sekarang lah gitu, permasalahan-permasalahan sekarang. Kemudian apa yang menjadi kegiatan-kegiatan baik dari Kuarda, dari Kuarnas dan pertemuan seluruh Indonesia gitu. Nah ternyata lewat online ini juga kalau bagi kami itu jadi di semua area itu bisa ikut gitu. Nah ini salah satu menjadi manfaat gitu. Jadi nggak harus berkumpul karena kalau berkumpul kan mereka harus ada transportasi untuk menuju gitu, perjalanan yang waktu lama gitu. Nah dengan digital itu satu sisi memudahkan, banyak yang ikut gitu ya, banyak yang mendengarkan gitu. Satu sisi dengan digital kita lebih mudah gitu. Tapi kadang-kadang pramuka itu kan image-nya kumpul-kumpul ya. Betul. Bareng-bareng gitu. Jadi ya selama 2 tahun kita selalu online. Nah sekarang kita
kembali udah mulai berkegiatan, tapi jumlahnya yang kita batasi. Oke, artinya tetap menerapkan protokol kesehatan begitu ya, Betul. karena protection dan juga safety itu tetap yang paling penting untuk adik-adik Karena pramuka. pandemi belum selesai. Betul, itu dia. Kita juga jaga. Kuncinya adalah pandemi belum selesai begitu Iya. ya. Nah, sekarang ketika adik-adik pramuka ini sudah kembali ke sekolah lagi, sudah sekolah tatap muka begitu ya, dan juga pembelajaran tatap muka. Apa yang kemudian menjadi concern atau perhatian pertama ketika mereka balik lagi? Karena setelah 2 tahun mereka pramuka daring, kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan outdoor atau dibatasi begitu ya. Setelah bertemu kembali, apa concern yang pertama? Perubahan dari adik-adik pramuka. Karena 2 tahun mereka di rumah, mereka sudah enak dengan hanya di depan laptop, di depan HP gitu ya. Kemudian harus kembali ke sekolah dengan harus effort gitu ya. Nah ini apa ya? Ya dari sisi sekolah mereka juga malas lagi gitu ya Mas ya. Malas lagi untuk berangkat sekolah gitu. Tapi syukurnya karena di pramuka ini apa ya, mereka tantangan di dalam kegiatan, kemudian merasa senang di dalam kegiatan kepramukaan. Ya alhamdulillah malah kita ayo nanti ada yang di rumah, ada yang di jadi hybrid gitu. Jadi sementara ini untuk di kepramukaan tetap kita jalankan seperti biasa, kemudian kegiatannya juga terbatas gitu. Kemudian selalu kita juga warning bahwa ayo masker harus selalu gitu, hand sanitizer harus selalu gitu. Kemudian juga makan juga jangan bareng-bareng kayak gitu-gitulah. Ya tetap protokol kesehatan kita jaga ketat gitu, tapi juga kegiatan juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, Kak Mangku, saya ini adalah produk juga dari pramuka. Dulu waktu SMA sampai Bantara mengikuti pramuka, dan image dari pramuka itu kan dulu zaman saya sekitar 2006 sampai 2008 begitu ya. Itu masih lekat sekali dengan yang namanya perpeloncoan begitu ya. Nah, yang sekarang apakah perpeloncoannya juga pindah ke daring atau online atau sama sekali tidak ada atau seperti apa, Kak Mangku? Kalau perpeloncoan ya nggak mungkin lah kalau lewat online itu gimana gitu. Tapi kita ubah dengan kegiatan-kegiatan yang memang membuat challenge mereka gitu. Nah, kita juga mencari inovasi, mencari formula agar meskipun lewat online, tapi tetap mereka ada tantangan di dalam kegiatan gitu. Nah, kemudian juga kemah sementara ini juga tetap di rumah, tapi kegiatan itu juga menjadi tantangan. Jadi tantangannya apa yang bisa dicari di sekitar rumah, umpamanya olahraga gitu. Kan sekarang juga sekolah kan kemarin olahraga harus di video. Iya. Kemudian kreasi membuat TikTok gitu, tapi juga bentuknya kegiatan. Jangan terus cuma ngomong, cuma apa gitu ya. Cuma joget-joget begitu ya. Cuma joget-joget gitu, tapi di dalam kegiatan kemudian mungkin menjadi seorang marketing untuk pramuka gitu ya. Kemudian apa sih yang dilaksanakan? Karena pramuka itu kadang-kadang banyak sekali yang akhirnya fokus pada diri kita. Kegiatannya banyak banget, tapi nggak pernah ada wartanya keluar gitu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi pramuka. Baik. Nah, jika berbicara tentang Dasadharma, kemudian Trisatya sebagai patokan dan juga panduan dari adik-adik pramuka begitu ya. Apa sih nilai-nilai dari Dasadharma dan juga Trisatya yang sampai sekarang ini masih gitu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, utamanya di era digitalisasi? Kak Mangku. Itu kan kalau Trisatya Dasadharma itu kan bagian dari karakter. Karakter untuk membentuk kita untuk menjadi paling enggak cinta Indonesia gitu. Kemudian menolong, jujur dan sebagainya ya gitu. Tapi kalau di DI ya kita harus tambah dong menjadi pramuka istimewa. Jadi kita sudah punya karakter yang kuat, tapi istimewanya itu tambahan dengan budaya. Jadi kita mengerti tentang Jogja, mengerti sejarah gitu. Syukur-syukur masih bisa menulis Hono Coroko, berbahasa Jawa yang baik gitu. Nah, itu yang menjadikan pramuka di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi pramuka istimewa. Oke, berarti kurikulumnya ditambah untuk hal-hal yang ranah budaya juga begitu ya? Ya, jadi di struktur organisasi di Kuarda, kalau karena DIY ini istimewa, jadi kita menambahkan wakil ketua bidang kebudayaan. Oke. Gitu. Oke. Gitu, dan kearifan lokal. Jadi bagaimana kita
kan basicnya pramuka itu ada di gugus depan, Ya. di sekolah, di rumah gitu ya. Jadi bagaimana kita ingin kearifan lokal itu tetap tumbuh di wilayah masing-masing. Jadi gugus depan atau sekolahan itu juga punya karakter sendiri, atau mungkin punya keunggulan sendiri, atau mungkin punya potensi sendiri yang menjadikan gugus depan jadi berwarna mereka gitu. Jadi mamanya yang sini memang ahli bahasa Jawa gitu, yang sini bisa menjadi MC bahasa Jawa gitu, yang sini mungkin bisa menari, yang sini mungkin bisa nembang gitu. Jadi masing-masing gugus depan itu kalau punya keunggulan masing-masing kan lebih bagus ya Mas ya. Iya. Gitu. Jadi ada spesifikasinya sendiri-sendiri punya begitu spesifikasi ya. gitu. Baik. Nah ini yang menjadikan satu sisi mereka menjadi pramuka Garuda yang punya prestasi, yang karakternya kuat gitu, dan mengenal budayanya, jadi itu menjadi komplit menjadi pramuka istimewa. Baik, pramuka istimewa begitu ya. Pramuka itu istimewa itu kita. harus terus digalakan karena lagi-lagi jangan hanya pramuka dipandang sebagai ya itu tadi. Iya, cuma tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi gitu. Perkemahan 1 minggu, bikin item dan segala macam. Padahal lebih daripada itu sebetulnya pramuka punya nilai-nilai luhur yang kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berguna. Nah, 14 Agustus ini kan akan diperingati sebagai Hari Pramuka atau bulan depan begitu ya Kak Mangku. Kira-kira ada persiapan apa dari Kuarda DIY atau mungkin dari Kuarnas di Indonesia ini untuk menyiapkan 14 Agustus? Kita di tanggal 14 Agustus sampai tanggal 21 kita akan mengadakan jambore nasional gitu. Jadi yang biasanya juga jambore nasional ini diikuti sampai 30.000 adik-adik. Nah, besok itu hanya 11.000 gitu. Jadi kita batasi gitu. Jadi jangan sampai kebanyakan akhirnya protokol kesehatan tidak terjaga gitu. Jadi kita dari Kuarda DIY mempersiapkan itu. Tanggal 14 Agustus sampai 14 Agustus sampai 21. Sampai 21 di daerah istimewa. Cibubur. Di Cibubur. Jambore nasionalnya di Cibubur. Berarti jambore nasionalnya di Cibubur begitu ya. Nanti akan kita bahas lagi lebih banyak terkait dengan jambore nasional dan masih berbicara juga tentang gerakan pramuka masih bersama Kak Mangku, tapi kita jeda pariwara terlebih dahulu, pemirsa tetap di Sapa Jogja.